Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akhir-akhir ini pemerintah kita membuat kebijakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini punya turunan, yaitu seruan agar kita semua sholat berjamaah di rumah, sholat taraweh di rumah, dan membaca Al-Quran di rumah. Namun sayangnya sebagian umat Islam tidak menyambut baik kebijakan ini. Bahkan ada sebagian yang bertanya-tanya, keluar rumah berani, ke ATM berani, ke mall berani, ke pasar berani, tapi giliran pergi ke masjid takut terjangkit virus corona. Ada juga yang bertanya-tanya, kenapa masjid ditutup sedangkan pasar tetap dibuka? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita coba perhatikan dan berikan jawaban terhadap apa yang telah mereka pertanyakan. Pertama, tidak tepat kita membandingkan antara pasar dengan masjid, karena pasar adalah seburuk-buruk tempat, sedangkan masjid merupakan sebaik-baik tempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Sejelek-jelek tempat adalah pasar dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Dengan demikian, maka persamaan ini tentu tidak sesuai dan tidak tepat. Kedua, masjid itu ada gantinya, sedangkan pasar tidak ada gantinya. Orang mau sholat bisa ke masjid, bisa juga di selain masjid, asalkan tempat itu suci, maka boleh dijadikan sebagai tempat sholat. Sholat bisa di rumah, sholat bisa di toko, sholat bisa di kantor. Sebaliknya, pasar tidak ada gantinya. Orang membutuhkan baju, dia pergi ke pasar. Orang membutuhkan makanan, dia pergi ke pasar. Orang membutuhkan obat-obatan, dia pergi ke pasar. Karenanya, maka menutup pasar berarti bunuh diri. Karena banyak sekali orang yang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan esensialnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alasan yang ketiga, di masjid sangat sulit sekali kita melaksanakan physical distancing. Berbeda dengan di pasar. Di pasar kita akan mudah untuk melakukan jarak dari satu tempat ke tempat lain, dari satu teman ke teman yang lain, sehingga kemungkinan untuk tertular virus itu sangat kecil. Berbeda dengan di masjid. Di masjid kita dianjurkan untuk merapatkan shaf. Sekalipun tidak rapat, kita berdekatan. Dengan demikian, maka kemungkinan besar untuk terjadi penularan virus corona itu sangat besar. Apalagi para ilmuwan, para dokter telah membuktikan melalui penelitian mereka bahwa virus corona itu paling banyak terjadi penularannya lewat adanya berdekatan, lewat adanya kerumunan.
Ketika orang bersin atau batuk, maka air yang keluar dari mulutnya jika mengandung virus lalu masuk ke tubuh orang lain, kemungkinan besar orang tersebut akan tertular. Kemudian alasan yang keempat, bahwa di dalam Islam itu ada yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan turunnya syariat Islam. Di antara tujuan itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jangan sampai jiwa kita ini jatuh ke dalam kerusakan. Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa menyebutkan, wa maqsudus syar'i min khalqihi khamsah wa hiya ayyahfadhu alaihim dinahum wa nafsahum wa aqlahum wa naslahum wa malahum. Tujuan syariat untuk hambanya adalah 5: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dengan demikian, maka Islam itu sangat mewajibkan kepada kita agar melindungi jiwa kita dari hal-hal yang merusak, terutama dari virus corona ini. Alasan yang kelima, bahwa penutupan masjid ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan di berbagai negara di dunia ini juga melakukan hal yang sama. Kami telah menghubungi teman-teman kami yang ada di Mesir, ada di Saudi, kemudian di Malaysia, mempertanyakan perihal bagaimana kegiatan keagamaan di masing-masing negara ini. Kemudian mereka menjawab bahwa masjid-masjid di tempat tersebut juga ditutup. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang juga di stop semuanya. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata penutupan masjid bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga berbagai negara di belahan dunia. Mudah-mudahan berkah dari Ramadan ini Allah segera menghilangkan virus corona ini dari bumi Indonesia, sehingga kita semuanya bisa kembali memakmurkan masjid kita. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.